tidak asal berkata haleluya. Orang berkata gampang haleluya. Tapi kalau ini sudah dari pergumulan, melawan segala dosa, melawan segala tarikan dunia, mengalahkan iblis. Kalau itu sudah benar-benar pergumulannya dan dia berkata haleluya, itu haleluya kena urapan, bukan urakan, urapan luar biasa. Banyak orang berkata puji Tuhan, haleluya, segala macam, tapi dia mau meninggalkan dosa juga nggak mau, kulkas dina nggak mau, hidup lamanya belum tinggal. Jadi kalau di sini keselamatan benar-benar sudah menang. Kerohanian kalau masih hanya yang dibayar, tak boleh bilang haleluya secara benar, karena tarikan dunia itu masih ada. Tarikan kedagingan itu masih makan dia, menyedot dia. Tapi kalau haleluya di sini sudah runtuh banget dan disebut pelacur, itu artinya tarikan keahlian dari iblis sudah kalah. Biarpun iblis disebut cerdik, tapi sudah kalah. Karena bersama dengan Tuhan kita menang. Itu sebabnya kita membaca di sini keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Bukan dia yang harus selamat, tapi keselamatan ada pada dia. Untuk siapa itu? Ya untuk orang yang menang, untuk kita, untuk orang yang mau bergumul. Sebabnya kita mau bergumul semuanya, dan kita harus sampai menang. Salam dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan kita yang maha besar, yang maha baik. Kita akan memperhatikan dalam Wahyu pasal 19 ada kata haleluya. Dalam ayat yang pertama ada kata haleluya. Dalam ayat yang ketiga juga ada haleluya. Dalam ayat yang ke-6 juga ada haleluya. Memang haleluya itu adalah pujian bagi Tuhan. Ya. Tetapi saudaraku, orang memuji Tuhan itu ada peningkatannya, tingkat-tingkatannya. Seperti kalau kita berkata terima kasih. Mungkin kalau kita orang Indonesia terima kasih ya udah untuk semuanya lah itu. Tapi kalau orang Inggris atau Amerika, mereka belum puas, harus tanya for what? Nah, itu dia kan. Untuk apa? Jadi terima kasih itu harus kita sebut untuk sudah tolong, untuk makanannya, untuk minumannya, untuk penghiburannya. Pokoknya harus terima kasih itu karena apa? Jadi haleluya juga itu ada, saudara-saudaraku, harus ada penyebabnya. Dalam perjanjian lama khususnya Mazmur Daud banyak haleluya. Karena dia mengalami kemenangan, haleluya. Karena dia merasa Tuhan baik, dia bilang haleluya. Jadi di dalam Wahyu pasal 19 ini ada 3 kali haleluya
dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Dan haleluya yang pertama itu karena jatuhnya Babel. Jadi Babel ini adalah puncak antikris dalam Tritunggalnya, naga tua, antikris, nabi palsu. Itu Tritunggalnya itu untuk merusak. Allah juga ada dalam 3 untuk membangun, mulai dari penciptaan sampai nanti akhir zaman menyempurnakan. Nah, jadi dalam ayat yang pertama ini saya baca, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di surga, katanya, haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita, sebab besar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Jadi haleluya, dalam kitab Wahyu pasal 19, karena jatuhnya Babel. Babel ini adalah puncak dari godaan dan kesenangan iblis dengan antikris dan nabi palsunya. Jadi segala hikmat kebijaksanaan iblis dia sudah lakukan. Dan kalau disebut sebagai pelacur besar, itu pintar dan ahlinya sehabis mungkin menggoda. Baik menggoda melalui makanan, kawin-mawin, menggoda dengan segala kesenangan dunia. Jadi disitulah disebut dia namanya pelacur besar. Sebabnya di dalam Wahyu pasal yang ke-17 mulai 1, lalu datanglah seorang dari ke-7 malaikat yang membawa ke-7 cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi tempat banyak air ini menunjukkan di atas lautan manusia. Di situ dia. Dan disebut dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Jadi kita lihat di sini bagaimana godaan dari segala keinginan daging manusia. Jadi air yang banyak itu kita akan melihat itu banyaknya manusia. Air yang banyak itu menunjukkan
17 ayat yang ke-15, lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Jadi kalau dia di atas air bukan benar-benar ada air, tapi menunjuk banyaknya manusia. Dan disebut perempuan itu bukan harus ada perempuan, tapi cara gayanya, cara daya tariknya. Nah ini, jadi dia tidak kasar tapi halus, tapi membinasakan. Itu sebabnya ayat 18 pasal 17 tadi ayat 18, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar. Nah, ini bukan perempuan, jadi tidak harus perempuan. Jadi kalau disebut pelacur besar, itu cara godanya, daya tariknya, caranya menggait, halus, enak, tidak terasa, tapi sudah menghancurkan. Jadi tidak harus benar-benar ada perempuan. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi duniawi ini sudah menguasai manusia, sudah memerintah hati manusia. Itu sebabnya Yesus sedikit pun tidak tertarik apapun yang diberikan oleh iblis. Jadi kalau Yesus dibawa di atas gunung, diperlihatkan semua dunia ini, aku berikan kepadamu. Itulah kekuatan setan. Bahkan dengan segala dayanya, seperti perempuan pelacur. Kalau disebut ibunya pelacur, itu sudah daya tarik paling tingkat tinggi, kulit, alis. Dan disebut perempuan itu telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Jadi percintaan akan perkara dunia ini sudah memerintah hati manusia. Tapi kalau Yesus ditolak, tolak. Jadi kita juga yang mau menang harus menolak. Jadi kita sudah dengar sama cara iblis. Yesus diurapi dengan dia dipenuhi Roh Kudus di Sungai Yordan, langsung dibawa kepada pencobaan, dan salah satu di situ iblis berkata, ini semua perkara dunia aku berikan kepadamu. Itu terus menerus cara godaan iblis. Terus itu. Jadi awalnya pencobaan di atas di padang gurun, dan akhirnya di Wahyu pasal 17, 18, 19. Jadi mulainya di pencobaan itu sama. Makanan ditawarkan, kehidupan yang Tuhan ditawarkan, semua dunia ini ditawarkan. Tapi Yesus tidak mau. Dan itu terus yang menarik manusia. Dan itu terus menjadi dosa akhir zaman. Terlebih kepada hari kedatangan Tuhan. Sama seperti waktu zaman itu. Orang makan, minum, kawin, mawin. Tetap sama. Dan kita lihat juga dalam Wahyu ini tetap sama. Di sini. Jadi kita sudah lihat perempuan itu tidak harus perempuan, tapi cara menggodanya, cara keahliannya, trik-triknya menggoda manusia. Ini
Karena kita lihat juga, dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar. Jadi tidak harus benar-benar ada perempuan. Sering kalau tidak di dalam roh, tidak mengerti perempuan ini di mana, mana dia, nggak ada. Nah, jadi harus benar-benar memperhatikan. Jadi ada kemenangan, dan ini sebagai semua harus boleh berkata haleluya. Dalam hal apa? Karena perempuan pelacur itu sudah dikalahkan. Ini jadi jatuhnya Babel. Dan Babel itu juga, kalau di dalam cara daya tariknya itu disebut sebagai perempuan. Babel itu adalah puncak dari keangkuhan, keakuan manusia dan segala tarikannya dengan keindahan dunia. Saya ulang baca Wahyu 19 ayat 1. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang menyaring dari himpunan besar orang banyak di surga. Katanya, haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan pada Allah kita. Kiranya Allah memberikan keselamatan ini dan kemuliaan ini. Dan keselamatan di sini sudah juga seperti tadi saya terangkan, kata haleluya itu ada tingkat. Kata terima kasih itu ada tingkat. Keselamatan di sini juga ada tingkat. Orang kalau percaya minta ampun selamat, tapi belum tentu menang dengan antikris. Jadi selamat di sini sudah sampai kepada perjalanan akhir, sampai mengalahkan antikris. Ini keselamatan yang Tuhan akan berikan. Dan kalau itu nanti ada pada kita, ada haleluya, kita tidak asal berkata haleluya. Orang berkata gampang haleluya. Tapi kalau ini sudah dari pergumulan, melawan segala dosa, melawan segala tarikan dunia, mengalahkan iblis. Oh, kalau itu sudah benar-benar pergumulannya dan dia berkata haleluya, itu haleluya kena urapan, bukan urakan, urapan luar biasa. Banyak orang berkata puji Tuhan, haleluya, segala macam, tapi dia mau meninggalkan dosa juga nggak mau, kulkas dingin nggak mau, hidup lamanya belum tinggal. Jadi kalau di sini keselamatan benar-benar sudah menang, tidak ada lagi tarikan duniawi, tidak mempan, tarikan kedagingan. Nah, sekarang ini macam-macam orang masih hanya gampang ditarik duit. Makanya Indonesia sering dipelesetin nyanyiannya, wah juga bentar membela yang benar, tapi orang pelesetin, wah juga bentar membela yang bayar. Rupanya orang-orang Kristen juga begitu juga. Kalau digoda dengan uang ada yang bayar, enak aja dia. Makanya dalam Yesaya disebut, kalau ada yang memberi, teman. Tapi kalau tidak ada yang diberi, perang. Nggak ada yang bayar. Kerohanian kalau masih hanya yang dibayar, tidak boleh bilang haleluya secara benar. Karena tarikan dunia itu masih ada. Tarikan kedagingan itu masih makan dia, menyedot dia. Tapi kalau haleluya di sini sudah runtuh Babel dan disebut pelacur
Itu artinya tarikan keahlian dari iblis sudah kalah. Biarpun iblis disebut cerdik, tapi sudah kalah. Karena bersama dengan Tuhan kita menang. Itu sebabnya kita membaca di sini, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Bukan Dia yang harus selamat, tapi keselamatan ada pada Dia. Untuk siapa itu? Ya untuk orang yang menang, untuk kita, untuk orang yang mau bergumul. Sebabnya kita mau bergumul semuanya, dan kita harus sampai menang. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena Ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu dengan percabulannya, yang merusakkan bumi dengan percabulannya, dan Ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Jadi ini berakhirnya kuasa tarikan antikris. Mulainya Yesus diurapi. Makanya saya dari YouTube yang awal harus diperhatikan, karena semuanya berkaitan. Tidak mungkin satu YouTube semua langsung selesai, tidak mungkin. Jadi kalau diikuti baru bisa lebih maju lagi. Jadi keselamatan di sini itu sudah siap untuk masuk pesta nikah anak domba Allah. Rohani sudah siap, semua persiapan sudah siap. Persiapan pakaian sudah siap. Jadi dari haleluya pertama nanti kepada haleluya yang kedua, baru masuk lagi kepada haleluya yang ketiga. Ini saudara, sama haleluyanya, tapi penyebab pencetusnya itu sudah ada tingkatannya. Makanya semua harus kita perhatikan. Sama diselamatkan, tapi selamat dari awal seperti bangsa Mesir, bangsa Israel dari Mesir, selamat dari Mesir, tapi belum tentu selamat masuk tanah Kanaan. Selamat dari Mesir berbeda dengan selamat masuk di tanah Kanaan. Kalau di Mesir bisa dikatakan di situ, kalau bikin spanduk, selamat meninggalkan Mesir. Nah, itu spanduk di Mesir. Tapi kalau spanduk di tanah Kanaan, selamat memasuki tanah Kanaan. Sama-sama selamat tapi berbeda. Selamat di Mesir hanya baru mengambil darah anak domba. Tapi selamat masuk di tanah Kanaan sudah setia, sudah bergumul dengan roh yang berbeda, ketekunan sampai menang, dan sudah melewati semuanya. Ini baru selamat di tanah Kanaan. Karena Tuhan semakin memberkati kita semuanya. Jadi haleluya ini Tuhan membimbing kita dalam keselamatan kemenangan antikris dengan tarikannya, maka disebut dia sebagai perempuan cabul karena tipu dayanya yang luar biasa. Jadi hanya di dalam Amsal Sulaiman dikatakan orang yang bisa terlibat dari itu hanya mereka yang benar-benar memperhatikan firman Tuhan, menghargai firman Tuhan, bergumul menyesuaikan hidup sesuai dengan firman. Semua harus semakin sesuai dengan firman. Apa hidup kita, apa perkataan kita, apa pikiran kita, apa jabatan kita, apa keuntungan kita, harus semua sesuai dengan firman. Sini
Sekarang masih banyak ini hantam promo. Jabatan bukan dari sesuai karena kehendak Tuhan, pilihan Tuhan sesuai firman. Sampai di gereja. Makanya ada kadangkala rebutan lahan basah. Nah, perpindahan pendeta di dalam organisasi ada mana yang lebih basah sampai bayar uang sudah berani. Jadi kalau pilihan Tuhan, nggak boleh pakai duit-duit, nggak boleh. Kecuali kalau dia mau angkat dirinya main-main duit, tapi nanti kemana arahnya? Nggak bakal bisa benar di hadapan Tuhan. Hanya orang yang sesuai firman Tuhan yang boleh dipakai Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Sebabnya keselamatan di sini berbeda dengan keselamatan awal. Kalau di dalam perjanjian baru juga keselamatan itu mulai terima Yesus, tapi di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20 juga keselamatan untuk masuk ke surga. Jadi sama dengan tadi, selamat meninggalkan Mesir, selamat masuk di tanah Kanaan. Sama-sama selamat, tapi arahnya sudah sangat berbeda. Ini. Jadi pelacur besar, tarikan segala hikmat dari setan, sebagaimanapun cara halusnya, cara indahnya, tapi anak-anak Tuhan sudah mengalami kemenangan. Kalau ada kita berpegang kepada firman, ada Roh Kudus. Itu sebabnya kalau Yusuf itu dia sudah ada pegangan firman yang dia terima lewat mimpi. Dulu sebelum ada firman yang tertulis seperti kita ini, Allah berbicara dengan berbagai hal, juga dengan berbagai mimpi. Juga Yusuf itu ada roh Allah padanya. Dia tidak bisa tergoda. Dan saat itu yang menggoda dia belum merupakan perempuan Babel besar, belum. Tapi masih istri Potifar. Tapi Yusuf menang. Kita di akhir zaman ini harus menang. Caranya dengar firman Tuhan, taat, jangan menolak, jangan melawan, jangan bertindak di luar firman. Harus, kalau mau siap bagi hari kedatangan Tuhan. Makanya Kristen ini ada ikut-ikutan, ada juga Kristen hanya ya asal-asalan, ada juga belum sampai kepada tingkat yang sesungguhnya. Ada KW-KW-an, KW1, KW2. Ini makanya ada munafik, ada palsu. Tapi kita harus bergumul sesuai dengan firman sampai benar-benar diberkati oleh Tuhan. Jadi haleluya yang pertama, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusak bumi dengan perjamulannya. Jadi bagi kita juga harus sampai menang. Di sini hamba-hambanya menang, walaupun sampai kepada penderitaan, yaitu kita lihat darah dari hamba-hambanya. Kita tidak tahu bagaimana mereka disiksa, bagaimana siksaan di situ, tapi itu sudah siksaan hikmat terhebat dari setan. Karena pertama digoda dulu dengan hikmat yang luar biasa sampai disebut ibunya pelacur. Tapi
sampai bisa dicuci otaknya, dicuci imannya. Tapi mereka tetap bertahan sampai mati. Ya, dan saat itulah mereka disebut menang. Haleluya. Itulah kemenangan. Haleluya. Ya. Ini saudara-saudaraku, sebabnya kita memperhatikan di sini keteguhan. Dan saat ini kita akan menyembah Tuhan di dalam kesungguhan, dalam keteguhan, dalam penyerahan yang benar kepada Tuhan. Inilah penyembahan kita supaya kita bisa melewati Wahyu pasal 17 itu penghakiman atas Babel, itu perempuan pelacur, itu trik-triknya setan bagaimana pintarnya menggoda menjatuhkan iman. Pasal yang ke-18 itulah puncak dari segala keindahan kesenangan duniawi. Tapi itu dalam 1 jam hancur lebur, semuanya hancur. Jadi biar Tuhan tolong kita saat ini mau menyembah dengan benar, supaya kita menjadi pemenang, dan kita akan semakin penyembahan sesuai firman. Tidak hanya asal menyembah, gak sesuai firman banyak orang menyembah, justru menyembah hanya karena mungkin dapat berkat. Itu belum, hanya dapat tertolong, itu baik, tapi belum itu penyembahan yang benar. Penyembahan yang benar harus taat kepada firman sampai Babel besar itu kalah, tidak menguasai kita. Itulah penyembahan kita, dan itu yang dikehendaki Tuhan, sehingga kita menjadi pemenang dan penyembahan kita menjadi penyembahan yang benar. Jadi ayat yang ketiga sampai 5 adalah haleluya. Yang kedua, ke-6 sampai dengan 10 itu karena nikah anak domba Allah. Baru iblis itu dirantai, dan nanti dari nikah anak domba Allah turun orang yang di dalam Tuhan, yang sudah sempat mati bangkit. Kalau kita masih hidup, nanti semua dipersekutukan. Ya, ada dulu pertemuan di udara, disitulah nikah anak domba Allah, baru nanti semua turun ke kerajaan 1000 tahun. Kiranya di situ ada kedudukan kita, bagaimana kesungguhan kita, bagaimana pergumulan kita, bagaimana pelayanan kita. Itu sebabnya semua kita harus bersungguh-sungguh. Sama dengan di dunia ini, kedudukan menjadi dokter, sekolah dulu yang baik-baik, dari SD, TK semuanya baik-baik. Nanti sampai ada mau wisuda, nah itu semua ada proses. Kita juga nanti mau masuk kerajaan 1000 tahun, ada proses. Jadi saat ini biar kita menyembah dengan sungguh. Apapun tarikan-tarikan dunia ini yang membawa kita keluar dari kebenaran firman, itu Babel-Babel di akhir zaman ini. Biar itu semua dihancurkan, sehingga kita disebut di dalam Wahyu pasal yang ke-19 ini, ayat yang ke-7, kita sudah lengkap. Ini haleluya yang ketiga, bolehlah langsung saya baca. Mulai ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, dan muliakanlah Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia.
dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Linen halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Biar segala perbuatan kita perbuatan sesuai firman, itu namanya perbuatan orang kudus. Dan dari situlah kita sebagai mempelai Tuhan menyembah Dia. Satu lagi dalam Mazmur 45, biar kita menyembah Tuhan. Jadi tadi di sini sudah jadi mempelai atau ya, maka dalam Mazmur 45 harus menyembah. Dan saat ini biar pengarang atau penyembahan kita semakin terarah kepada penyembahan yang sangat menyenangkan Tuhan. Dalam Mazmur pasal yang ke-45 saya bacakan bagi kita. Mazmur pasal yang ke-45 ayat yang ke-10. Mazmur 45 ayat 10, di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah, sedengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi gairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuhanmu, sujudlah kepadanya. Kita mau menyembah Tuhan. Sujud itu menyembah. Di dalam hal apa? Sudah mengalahkan Babel, sudah di dalam persiapan, sudah di dalam kelengkapan pakaian dan kelengkapan hati yang menyembah berserah. Itu sangat menyenangkan Tuhan.